Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya sendiri. Muhammad Ilham Bintang Putra dari kelompok 7D4 Keperawatan Anestesiologi kelas C. Kelompok saya Okto Heliana HR. Saya di sini akan menjelaskan tentang etik dan aspek legal profesional penata anestesi dan peraturan pemerintah RI nomor 101 tahun 2000. Pendahuluan. Di situ menyebutkan beberapa bab dan pasal-pasal dari 1 sampai 14. Dari pasal 1 sampai pasal 35. Konsep legal etik. Pengertian etika keperawatan merupakan bentuk ekspresi bagaimana perawat seharusnya mengatur diri sendiri, dan etika keperawatan diatur dalam kode etik keperawatan. Aspek legal etik keperawatan adalah aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tantangan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Pembahasan Bab 1 tentang ketentuan umum. Pasal 1. Pendidikan dan pelatihan jabatan PNS yang selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS. Bab 2 tentang tujuan dan sasaran diklat. Ada pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai kebutuhan instansi. Pasal 3. Sasaran diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing. Bab 3 tentang jenis dan jenjang diklat. Ada pasal 4 dan pasal 5. Pasal 4. Jenis diklat terdiri dari A. Diklat prajabatan, B. Diklat dalam jabatan. Pasal 5. Diklat prajabatan terdiri dari A. Diklat prajabatan golongan 1 untuk menjadi PNS golongan 1. B. Diklat prajabatan golongan 2 untuk menjadi PNS golongan 2. C. Diklat prajabatan golongan 3 untuk menjadi PNS golongan 3. Ada pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9. Pasal 6 menjelaskan CPNS wajib diikutsertakan dalam diklat prajabatan selambat-lambatnya 2 tahun setelah pengangkatannya CPNS. Pasal 7 menjelaskan tentang diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS. Di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Pasal 8. Diklat dalam jabatan terdiri dari A. Diklat kepemimpinannya, B. Diklat fungsional, C. Diklat teknis. Pasal 9. Diklat kepemimpinan yang selanjutnya disebut diklat PIM dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Pasal 10 dan pasal 11-12. Pasal 10 ada diklat PIM tingkat 4
adalah Diklat PIM untuk jabatan struktural eselon 4. Diklat PIM tingkat 3 adalah Diklat PIM untuk jabatan struktural eselon 3. Diklat PIM tingkat 2 adalah Diklat PIM untuk jabatan struktural eselon 2. Diklat PIM tingkat 1 adalah Diklat PIM untuk jabatan struktural eselon 1. Pasal 11 yang menjelaskan tentang jenis dan jenjang diklat tentang teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2. Ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan. Pasal 12 menjelaskan jenis dan jenjang diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan. Bab 4 tentang peserta diklat. Ada pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16. Pasal 13, peserta diklat perjabatan adalah semua CPNS. Pasal 14, PNS yang akan mengikuti diklat PIM tingkat tertentu tidak dipersyaratkan mengikuti diklat PIM tingkat di bawahnya. Pasal 15, peserta diklat fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional tertentu. Pasal 16, peserta diklat teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya. Bab 5 tentang kurikulum dan metode diklat. Ada pasal 17 dan pasal 18. Pasal 17, kurikulum diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan. Pasal 18, metode diklat disusun dengan tujuan dan program diklat bagi orang biasa. Pasal 6, tentang tenaga kediklatan. Pasal 19, terdiri dari Widyawisawara, pengelola lembaga diklat pemerintah, tenaga kediklatan lainnya. Bab 7 tentang sarana dan prasarana diklat. Pasal 12. Sarana dan prasarana diklat ditetapkan sesuai dengan jenis diklat dan jumlah peserta diklat. Bab 8 tentang penyelenggaraan diklat. Ada pasal 21 dan pasal 22. Pasal 21 menjelaskan diklat dapat diselenggarakan secara klasikal atau non-klasikal. Pasal 22 menjelaskan tentang diklat prajabatan dilaksanakan oleh lembaga diklat pemerintah yang terakreditasi. Bab 9 tentang pembiayaan diklat. Pasal 23 menjelaskan biaya diklat dibebankan pada anggaran instansi masing-masing. Bab 10 tentang pengendalian diklat. Ada pasal 24 dan pasal 25. Pasal 24 menyebutkan instansi pengendali tugas melakukan A. Pengembangan dan penetapan standar kompetensi jabatan. B. Pengawasan standar kompetensi jabatan. C. Pengendalian pemanfaatan lulusan diklat. Pasal 25 menjelaskan pejabat pembina kepegawaian melakukan pemantauan dan penilaian secara periodik tentang kesesuaian antara penempatan lulusan dengan jenis diklat. Bab 11 tentang pembinaan diklat.
pasal 26 dan pasal 27. Pasal 26 menyebutkan pembinaan diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui A. Penyusunan pedoman diklat, B. Bimbingan dalam pengembangan kurikulum diklat, C. Bimbingan dalam penyelenggaraan diklat, D. Standarisasi dan akreditasi diklat. Pasal 26 menyebutkan pejabat pembina pegawaian melakukan A. Identifikasi kebutuhan diklat untuk menentukan jenis diklat yang sesuai dengan kebutuhan instansinya. B. Evaluasi penyelenggaraan dan kesesuaian diklat dengan kompetensi jabatan serta melaporkan hasilnya kepada instansi pembina. Pasal 28 dan pasal 29 menyebutkan pembinaan diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui A. Penyusunan pedoman diklat, B. Pengembangan kurikulum diklat, C. Bimbingan penyelenggaraan diklat, D. Evaluasi diklat. Pasal 29 menyebutkan pembinaan diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui A. Penyusunan pedoman diklat, B. Pengembangan kurikulum diklat, C. Penyelenggaraan bimbingan diklat, D. Evaluasi diklat. Bab 12 tentang ketentuan lain-lain, pasal 30 dan pasal 31. Menjelaskan pasal 30 dalam rangka penyamaan visi misi dan strategi tentang kebijaksanaan nasional bagi pejabat karir yang menduduki jabatan struktural eselon 1 dan pejabat politik. Diselenggarakan program pengembangan eksekutif nasional atau disebut PEN oleh instansi pembina. Pasal 31, diklat yang diatur dalam peraturan pemerintah ini dapat diikuti pula oleh pejabat pada BUMN atau badan usaha milik negara, daerah dan peserta tamu dari negara-negara sahabat yang melaksanakannya disesuai dengan kebutuhan masing-masing dan ditetapkan oleh instansi pembina. Bab 13 tentang ketentuan peralihan. Pasal 32 menjelaskan penyelenggaraan diklat yang sedang berlangsung pada saat peraturan pemerintah ini mulai diperlakukan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya. Bab 14 tentang ketentuan penutup, pasal 33, pasal 34, dan pasal 35. Pasal 33 menjelaskan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan peraturan pemerintah ini diatur oleh instansi pengendali, instansi pembina, dan instansi penyelenggara secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 34. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, maka peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1994 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 35 menjelaskan peraturan pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran lembaga negara Republik Indonesia. Keperawatan. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditunjukkan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Perawat sebagai profesi dan bagian integral dari pelayanan kesehatan tidak saja membutuhkan kesabaran, budi sempurna, pakar hukum kesehatan UI 2006, praktik keperawatan yang aman memerlukan pemahaman tentang batasan legal yang ada dalam praktik perawat. Sama dengan semua aspek keperawatan
Pemahaman tentang implikasi hukum dapat mendukung pemikiran kritis perawat. Perawat perlu memahami hukum untuk melindungi hak kliennya dan dirinya sendiri dari masalah. Perawat tidak perlu takut hukum, tetapi lebih melihat hukum sebagai dasar pemahaman terhadap apa yang masyarakat harapkan dari penyelenggara pelayanan keperawatan yang profesional. Pasal 60 huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Isi dari prinsip-prinsip legal dan etik. Autonomi. Prinsip otonomi. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Praktek profesional merefleksikan otonomi saat perawat menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya. Berperilaku sesuai dengan perjanjian hukum, peraturan-peraturan dan moralitas, berhubungan dengan hukum legal. Beneficence, berbuat baik. Beneficent berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan, dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Justice, keadilan. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapai yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan. Veracity, kejujuran. Prinsip berarti penuh dengan kebenaran. Nilai diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Fidelity, kesetiaan, memenuhi kewajiban dan tugas dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab, memenuhi janji-janji. Confidentiality, kerahasiaan. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Accountability, akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seseorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali. Informed consent. Informed consent terdiri dari dua kata, yaitu informed yang berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan, informasi, dan consent yang berarti persetujuan atau memberi izin. Jadi, informed consent mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Dengan demikian, informed consent dapat didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta risiko yang berkaitan dengannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.